Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah subhanahu wa ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di pembahasan al-iman bir rusul dan pembahasan tentang hal-hal yang Allah istimewakan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak Allah berikan kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum beliau. Poin pertama dan kedua telah kita pelajari bersama, yaitu yang lalu adalah keumuman risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang pertama terdahulu yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yang kita akan bahas di pembahasan kita malam ini insyaallah taala, yaitu khatmur risalat bi bi'tsati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatmu ar-risalat artinya ditutupnya semua risalah-risalah kenabian. Semua kerasulan, kenabian telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bi bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada lagi seorang nabi pun. Kalau nabi tidak ada, maka apalagi rasul, karena setiap rasul itu pasti nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu kenabian dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekali-kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ahadin, bukanlah sekali-kali Muhammad itu bapak dari seseorang, min rijalikum, dari kaum lelaki kalian, bukan bapak seorang pun dari kaum lelaki kalian. Walakin, akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi semua nabi-nabi. Artinya nabi pamungkas, nabi terakhir, yang maknanya tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sabdanya. Beliau mengatakan, "Ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di." Ana khatamun nabiyyina, aku adalah penutup bagi semua nabi, la nabiyya ba'di, dan tidak akan ada lagi seorang nabi pun setelahku. Nanti kita akan bahas bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini ayat Al-Quran, firman Allah tabaraka wa ta'ala, yang dipertegas lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung,
menjadi penguat bahwa pintu kerasulan telah ditutup oleh diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu lebih khusus dari Nabi. Dan yang umum yaitu kenabian sudah ditutup, maka apalagi pintu kerasulan. Maka ditutupnya yang umum mengharuskan yang khusus itu ikut tertutup. Tidak mungkin adanya Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak mungkin ada Rasul. Maka kalau ada orang ngaku Nabi atau Rasul, ini jelas orang gila, pendusta. Kalau ada lagi yang mengaku kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena beliau telah menjadi Nabi sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ditutupnya pintu kenabian dengan kenabian Nabi dengan diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maknanya tidak akan ada lagi kenabian dan tidak akan ada lagi suatu syariat pun yang disyariatkan setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak akan ada lagi syariat baru. Tidak akan ada lagi ajaran baru. Nah, sekarang kita bahas adapun turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas dan tidak pula bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun, beliau hanya menjalankan beribadah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi beribadah dengan syariat beliau. Jadi sudah tidak lagi menjalankan apa yang ada di dalam kitab Injil, namun beliau akan beribadah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran ini musaddiqul lima baina yadayhi. Karena Al-Quran ini membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga yang syariat yang ada di dalam Al-Quran itu meliputi seluruh ajaran agama para nabi terdahulu dan sudah tercakup di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga tidak ada pertentangan sedikit pun. Kenapa? Di satu sisi kalau ada beberapa perbedaan syariat di zaman Nabi Isa dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syariat yang datang terakhir adalah syariat yang menghapuskan yang sebelumnya. Sehingga syariat nabi-nabi yang terdahulu yang berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dihapus oleh Allah dengan disyariatkannya syariat baru, yaitu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa alaihi salatu wasallam hanya beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam usul maupun dalam furu'. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah pengganti bagi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti para khulafa ar-rasyidun. Cuman kedudukan Nabi Isa sebagai nabi. Dan beliau akan menjadi hakim bagi yakni menjadi hakim bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan hukumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas sekali
syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah dihapuskan sampai hari kiamat. Dan kedatangan atau diturunkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam justru di saat itu Allah hendak membuktikan kepada manusia melalui Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk beribadah dan menjalankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menegaskan bahwa syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salihun li kulli zamanin wa makan, bahwa syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cocok sesuai untuk semua masa dan semua tempat. Bayangkan dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai akhir hayatnya, dan dengan turunnya Nabi Isa berapa ribu tahun kita tidak tahu. Kita sudah 1443 tahun dan mendekati 1444 tahun. Dan nanti kalau ada orang mengatakan bahwa syariat Nabi hanya cocok untuk masa Nabi saja, di sini akan dibatilkan dengan pelaksanaan syariat Nabi secara sempurna, seperti ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan membawakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada zaman Nabi Isa alaihissalam yang akan terjadi nanti, semua syariat Nabi akan dijalankan sebagaimana semestinya, tanpa merubah satu syariat pun. Sehingga dikatakan tidak ada satu sunnah pun yang diajarkan Nabi melainkan akan dihidupkan oleh Nabi Isa sebagaimana dulu dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak muncul satu kebid'ahan pun di masa Nabi Isa nanti, melainkan akan ditumpas, dihabiskan, sehingga tidak akan ada kebid'ahan pun di masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengatakan bahwa syariat Nabi sudah tidak cocok lagi sehingga harus diganti dengan apalagi beda negerinya, akan terbantahkan, sehingga muncul Islam Nusantara atau sejenisnya, batil. Karena nanti di masa yang akan datang, yang kita tidak tahu kondisinya, mungkin akan lebih berbeda dengan zaman sekarang dan zaman Nabi, namun syariat Islam akan ditegakkan sesempurna mungkin. Maka ini satu hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, selain untuk meluruskan kesalahan kaum Nasara yang mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dan nanti akan dinyatakan sendiri oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan anak Tuhan. Itu fungsi pertama. Kemudian mengajak kembali seluruh umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam kaum Nasara untuk mentaati syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka nanti yang akan mematahkan salib-salib dan menghancurkan gereja-gereja atau menjadikan gereja-gereja menjadi masjid. Wallahu ta'ala alam. Tapi pada intinya salib-salib itu akan dipatahkan. Babi-babi yang sudah diharamkan oleh Nabi Isa di dalam kitab Injil dan di dalam Quran, yang kemudian dihalalkan oleh Paulus di dalam suratnya, dalam surat Korintus, itu akan dibunuh semua babi-babi itu dan diharamkan kembali. Kemudian perpajakan pun akan dihilangkan. Yang ada cuman zakat, sodakoh, dan syariat Islam akan benar-benar tegak. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup bagi seluruh para nabi telah diutus oleh Allah dengan membawa sebuah kitab yang diturunkan secara bertahap.
Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Kitab suci lainnya diturunkan langsung, sebuah kitab yang kemudian bisa dibaca secara seluruhan. Tapi kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu hikmah yang sangat besar. Ini sungguhnya telah disinggung dahulu atau pembahasan di dahulu, yakni di dalam pembahasan al-iman bil kutub. Tapi di dalam kitab ini tidak banyak disinggung berkaitan dengan turunnya Al-Quran secara tadrijian. Tapi dalam ulumul Quran banyak disinggung bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tadriji, artinya bertahap. Misalnya surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq, cuman hanya 5 ayat. Kemudian surat lain Al-Muddatsir, kemudian surat lainnya lagi, dan seterusnya, Ad-Duha, Alam Nashrah, dan seterusnya. Tidak berurutan. Akan tetapi itu semua proses turun yang bertahap itu memiliki hikmah dan penataan dan pengelompokan ayat-ayat menjadi satu surat itu dengan bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga istilahnya disebut dengan tauqifiyah, bahwa Al-Quran itu dikelompokkan ayat-ayatnya dalam satu surat itu melalui bimbingan Nabi. Ketika turun firman ini, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada juru tulisnya Zaid bin Thabit, letakkan ayat ini sebelum ayat yang berbunyi ini atau sesudah ayat yang berbunyi ini. Bila sudah sempurna satu surat, maka Nabi mengatakan kelompokkan dengan sebutan, yaitu surat yang bagian nama surat itu diambil dari bagian ayat yang ada di dalam surat itu, kecuali beberapa seperti Al-Fatihah, maka penamaannya turunnya satu surat penuh sebagai pembuka, maka diletakkan di surat pertama di dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Baqarah diambil dari kata-kata Al-Baqarah yang tersebut di dalam awal-awal surat Al-Baqarah atau di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Kemudian juga surat Ali Imran juga diambil kata Ali Imran, dan tidak spesifik bahwa surat Ali Imran itu berbicara tentang keluarga Imran saja. Surat Al-Baqarah berbicara tentang sapi saja, tidak. Karena tujuannya adalah untuk mengenali semata bahwa surat ini surat Al-Baqarah. Satu kelompok surat Al-Baqarah yaitu dimulai dari Alif Lam Mim sampai dengan ayat yang terakhir 286 dan seterusnya seperti itu. Dan ini ada pembahasan hikmah yang dalam, yaitu ketika ayat-ayat ini turun secara tidak global tapi bertahap, kelompok-kelompok ataupun bahwa tema-tema, meskipun tidak sesuai, tidak harus sejalan dengan satu peristiwa. Jadi ayat suci Al-Quran itu turun, beberapa ayatnya kadang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh baik itu orang kaum Quraisy sendiri ataupun orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi yas'alunaka anil ahillah. Itu pertanyaan tentang apa itu hilal. Kaum muslimin yang bertanya kepada Nabi, kemudian turun firman ini, yas'alunaka anir ruh. Karena ada pertanyaan dari orang-orang Yahudi tentang ruh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menjawab kasus-kasus yang ada di masa itu atau
yang sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Di antara hikmahnya adalah untuk memudahkan bagi Nabi menghafal. Tidak langsung turun semuanya sehingga berat dihafalkan. Turun satu kelompok dengan satu peristiwa dihafalkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan mereka akan mengingat turunnya ayat ini. Sehingga seperti ayat terakhir yang turun berkaitan dengan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata seorang Yahudi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh di dalam kitab kalian ada satu ayat yang kalau itu turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguh saya masih tahu, masih ingat kapan turunnya ayat itu, di mana dan bagaimana Nabi mengucapkannya. Ini mengisyaratkan di antara hikmah diturunkannya ayat itu dengan terkait dengan peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu, atau untuk memenuhi jawaban dari persoalan-persoalan yang muncul, adalah untuk selain untuk menjawab persoalan itu juga untuk memudahkan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini juga menjadi isyarat bahwa kita di dalam menghafalkan Quran tidak harus terburu-buru. Ada orang yang mungkin mampu menghafalkan Quran dalam setengah tahun, 1 tahun. Ini orang-orang yang mungkin Allah khususkan. Tapi tidak ada tercela bagi orang yang menghafalkan sampai 20 tahun atau 23 tahun. Karena Nabi SAW menerima Al-Quran dalam waktu 23 tahun. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menghafalkan Quran sesuai dengan turunnya Al-Quran itu. Ini hikmah. Kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup para nabi dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membekali sebuah kitab yang sangat sempurna syariatnya, dan menjadi penyempurna dan menjadi keutamaan agama, yang artinya menjadikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam agama yang paling utama, agama yang paling sempurna, ajaran yang mencukupi bagi semua kebutuhan umat manusia dan makhluk untuk setiap masa dan setiap waktu atau tempat. Artinya dimanapun dan kapanpun Al-Quran ini dapat diterapkan dan dapat dilaksanakan dengan mudah dan baik. Dan itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Dan dengan itulah Allah tutup pintu kenabian, dan tidak akan ada lagi nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah tidak butuh. Nanti akan disebutkan beberapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul atau mengangkat seorang nabi di suatu kaum, insyaallah ta'ala pada waktunya. Bahwa yang intinya bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi terakhir, yang maknanya juga sebagai rasul terakhir, maka maknanya tidak akan ada wahyu lagi yang akan turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu artinya tidak akan ada penambahan syariat apapun bentuknya, rupanya, setelah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna pernyataan Nabi, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah suatu kesesatan, karena sudah disempurnakan. Karena menganggap ada sesuatu yang baik yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam kerangka ibadah, berarti menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan wahyu. Dan ini suatu yang mustahil. Kita kembali di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
serta diriwayatkan oleh perawi yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa masali wa masalul anbiya'i kamathali rajulin bana daron fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinatin faja'ala an-nasu yadkhuluna wa yu'jabuna minha wa yaquluna laula mawdi'ul labinah. Wa zada Muslim faji'tu fa khatamtul anbiya'a. Ini penegasan lain dan bagaimana kedudukan beliau sebagai nabi terakhir dan apa fungsi beliau diutus sebagai nabi terakhir. Beliau bercerita, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi, perumpamaan diriku dengan para nabi, yaitu nabi sebelum beliau, seperti seseorang yang membuat bangunan sebuah rumah. Satu datang membangun pondasi, lalu datang berikutnya menyempurnakannya dan membaguskan sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi lain. Maka illa maudhi'u labinah, kecuali ada satu bagian bangunan itu yang belum tersempurnakan. Faja'alan nasa yadkhulun wa yu'jabuna minha, maka orang-orang masuk ke dalam bangunan yang telah dibangun secara beruntun, secara estafeta dari nabi pertama sampai dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Melihat bangunan itu sudah megah indah, tapi ada satu bagian bangunan itu yang belum tersempurnakan. Maka mereka ketika masuk dan takjub dengan itu, mereka melihat ada satu kekurangan. Wa yaquluna, maka mereka mengatakan, laula maudhi'ul labinah, sekiranya bagian bangunan ini disempurnakan. Maka dalam riwayat Imam Muslim yang artinya hadis sahih juga, Nabi di situ mengatakan faji'tu fa khatamtul anbiya', maka aku datang untuk menyempurnakan tugas para nabi sebelum-sebelumku, yaitu menyempurnakan bagian yang masih tertinggal. Apa maknanya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menyempurnakan bangunan Islam yang dibangun dari Nabi pertama sampai dengan Nabi Isa Alaihissalatu Wassalam. Maka penyempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bangunan Islam itu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, sudah indah, perlukah adanya penambahan? Tidak perlu. Kalau ada penambahan akan merusak keindahan dari bangunan itu. Seperti kita ini diciptakan sudah sempurna, bi ahsanit takwim. Kalau ada sesuatu yang lain tambahan, dikasih mata lagi di sini, ini bukan tambah mengindahkan, akan tambah menghilangkan kesempurnaan. Sesuatu yang sempurna itu akan kehilangan kesempurnaannya kalau kurang atau bertambah dari sesuatu yang sudah sempurna. Masakan sudah dimasak sempurna, asinnya sudah gurihnya sudah, segarnya sudah, kok ditambahi garam, ya tambah asin tidak enak, atau ditambahkan merica, ya tambah pedas, sudah enggak. Jadi sesuatu yang sudah sempurna itu ya tidak membutuhkan satu penambahan. Itulah satu ungkapan, satu permisalan yang dinyatakan oleh Nabi tentang Islam, bangunan Islam yang dibangun oleh para nabi sebelum beliau sampai dengan diri beliau. Bayangkan berapa nabi yang pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? 124.000 kurang lebihnya nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang maknanya mereka satu dengan yang lain, saling menyempurnakan bangunan. Maka kalau bangunan dibangun oleh 124.000 nabi, maka nabi yang terakhir yang mendapati bangunan ini sudah indah megah hanya menyempurnakan bagian yang tertinggal saja. Dalam Sahihain juga, yakni dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga diriwayatkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang semakna dengan hadis di atas. Yang di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni setelah menyebutkan perumpamaanku dengan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, seperti seseorang yang membuat bangunan sebuah rumah lalu menyempurnakannya satu persatu, datang menyempurnakan bangunan itu dan memperindah,nya sehingga menjadi indah. Lalu faja'alan nasu yatufuna bihi, maka orang-orang datang masuk keliling ke bangunan itu, dikelilingi dari satu pojok ke pojok, kayak kita mau beli rumah. Ini ada sebuah rumah yang indah, masuk, kita akan melihat pada bagian rumah itu, dari mulai ruang tamunya, kemudian ruang tengah, ruang keluarga, kamarnya, kamar mandinya, dapurnya, tempat penjemurannya, tamannya, ruangan depan, semua dikelilingi yatufuna bi. Kemudian melihat semua itu, apa yang mereka katakan, wa yaquluna halla wudi'atil labinah. Ketika mereka melihat ini, wah bagus, ini bagus. Ada satu bagian yang masih tersisa. Halla wudi'atil labinah. Duhai, sekiranya mengapa tidak diletakkan, disempurnakan bangunan bagian ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'anan labinah, akulah yang akan menuntaskan bagian bangunan tersebut di sisi itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah nabi terakhir. Maka tugas nabi adalah menyempurnakan bangunan rumah bangunan rumah Islam yang telah dibangun oleh para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafau nabi, wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'a. Bani Israel dahulu mereka itu dipimpin oleh seorang nabi, dipimpin oleh banyak nabi. Maksudnya dari satu nabi ini kemudian meninggal nabi, datang lagi nabi yang lain yang disuruh memimpin terus. Bani Israel ini pemimpinnya tidak cukup seorang khalifah tapi nabi, karena begitu bandelnya. Sehingga yang membutuhkan memimpinnya adalah nabi. Tasusuhumul anbiya, dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafau nabi, setiap satu nabi ini wafat akan diganti oleh nabi yang lainnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, tapi sungguhnya tidak akan ada lagi nabi setelah wafatku nanti. Tapi Nabi menegaskan, wa sayakunu khulafa, nanti adanya setelahku adalah para khalifah. Khalifah itu pengganti. Khalifatul Rasul itu pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menggantikan tugas Nabi menyampaikan dakwah, tapi bukan mengajarkan ajaran baru. Para khalifah tidak ada seorang pun dari mereka yang menambahkan sesuatu pun yang sudah diajarkan oleh Nabi secara sempurna. Tapi kenapa orang-orang yang datang berikutnya mereka merasa perlu menambahkan atau mengganti atau menambahkan sesuatu yang sudah disempurnakan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para khalifah tidak ada seorang pun yang berani menambahkan yang tidak pernah dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi. Maka sungguh betapa sangat jelas kenapa Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Mengapa beliau berwasiat wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian jangan membuat perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang diada-adakan itu adalah merupakan ajaran baru yang bukan dari Islam.
Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap ajaran yang baru yang bukan dari ajaran Nabi itu adalah sesat. Meskipun tingkat sesatnya satu dengan yang lainnya berbeda, bertingkat, tidak sama rata. Ada yang dosa kecil, sedang, sampai pada tingkatan besar, dan sampai pada bid'ah syirkiyah, bid'ah yang syirik. Di sini Nabi mengatakan wasayakunu khulafa, maka akan datang nanti khalifah-khalifah pengganti Nabi. Jadi bukan Rasul, bukan Nabi lagi, tapi khalifah. Dan fungsi khalifah adalah melanjutkan kepemimpinan umat Islam di bawah naungan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang baru. Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan raaitu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baydatu hamamin. Aku melihat tanda kenabian di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam riwayat lain disebutkan di sebelah kiri. Fi dhahri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu baydatu hamam, seperti ukurannya seperti telur burung merpati. Seperti berapa? Seberapa itu besarnya burung merpati? Kecil. Dan itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fath beliau mengatakan, berkata Imam Al-Qurtubi, ittafaqatil ahadits ats-tsabitah ala anna khataman nubuwah kana syai'an balizan ahmar inda katifihil aisar qadrahu idza kullila qadra baydatil hamamah fa idza kubbira jam'ul yad wallahu a'lam. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ittafaqatil ahadits ats-tsabitah, hadis-hadis yang sahih semuanya sepakat, semuanya sama isinya, menunjukkan apa? Bahwa tanda kenabian yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang jelas, tampak barizan, tampak jelas, warnanya merah. An indakatifil aisar, yaitu yang ada di sebelah bahu kiri. Tidak harus mesti di bahunya, tapi ke bawah. Yang ukurannya qadruhu idza kullila, kalau sekecil-kecilnya, qadra baydatil hamamah, yaitu seukuran telur apa tadi? Burung dara, burung merpati. Wa idza kabura atau wa idza kubira, kalau di ukuran dianggap besarnya, jamul yad, segenggam tangan. Yaitu segenggam tangan, bukan segenggam di sini tapi di depannya. Di depannya itu bulatannya ya seukuran kurang lebih dengan telur merpati. Wallahu a'lam, beliau mengatakan wallahu a'lam. Kemudian para ulama mengatakan asir fi dzalika annal qalba fi tilkal jihah. Hikmahnya atau sirnya, rahasia dari adanya tanda itu, yaitu tanda di belakang punggung atau di punggung Nabi sebelah kiri itu sejurus, satu horizontal, satu garis dengan jantung Nabi. Bahwa jantung Nabi searah dengan tanda kenabian itu. Berkata Imam As-Suhaili, wad'u khatamin nubuwah inda katif wad'u khatamin nabiy nubuwah inda katifihi sallallahu alaihi wasallam. Letak atau peletakan tanda kenabian itu ada pada bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelah kirinya. Di annahu ma'sumun min waswasati syaitan, karena Nabi itu terjaga dari bisik rayu gangguan syaitan. Jadi tanda kenabian itu seolah-olah menjadi benteng yang menangkal gangguan dan bisikan syaitan. Wadzalikal maudhi' yadkhulu minhu syaitan, di tempat itulah biasanya syaitan masuk mengganggu pada manusia. Kita akan lanjutkan nanti dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkaitan dengan
Ditutupnya risalah kenabian ini setelah azan Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a. Kita lanjutkan sedikit. Pembahasan ini akan semakin mendalam dan menarik insyaallah taala bila kita mau merenunginya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan di antara rahmat Allah tabaraka wa taala, kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada para hamba, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yakni kepada kita semua. Kemudian di antara salah satu bentuk pemuliaan Allah subhanahu wa taala untuk mereka dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dijadikannya Nabi sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ini satu pemuliaan Allah kepada umat ini. Dijadikan, yakni diutusnya seorang rasul, dan rasul ini dijadikan sebagai rasul terakhir dan penutup bagi nabi-nabi sebelum beliau, termasuk menutup bagi rasul-rasul sebelum beliau. Artinya sudah tidak akan ada lagi nabi dan rasul. Dan di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini dengan disempurnakannya agama yang lurus ini, yaitu melalui diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala telah memberitakan di dalam kitab sucinya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di dalam sunnah-sunnahnya yang mutawatir. Yang mutawatir itu yang kesohihannya, kebenarannya, validitasnya, validasinya itu sangat-sangat kuat, tidak ada yang meragukan. Karena bukti-bukti kebenarannya sangat kuat, mutawatir. Yang menyatakan, seperti ayat yang kita bacakan di awal pembahasan, yaitu surat Al-Ahzab 40, dan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya, bahwa sungguhnya tidak akan ada lagi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil ini diberitakan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya mutawatirah, agar kita semua tahu bahwa kalau ada orang yang mengaku menempatkan dirinya sebagai kedudukan nabi atau rasul, maka kita tahu bahwa ia adalah pendusta, kadzabun, affakun, dajjalun, dhalun, mudillun. Pendusta, pengada-ada, dajjal, pembohong besar, dhal, orang yang sesat, wa mudillun, dan menyesatkan. Ini kalau tegas-tegas menyebut dirinya sebagai nabi, meskipun ia memiliki hal-hal yang bisa mempengaruhi manusia dengan ungkapan kalimat-kalimat yang indah, kalimatnya memukau orang yang mendengar, ditambah lagi dengan memiliki kesaktian, kanuragan yang dia katakan sebagai mukjizat, padahal itu sihir, dan dia mendatangkan berbagai bentuk sihir ataupun kesaktian-kesaktian lainnya yang sungguhnya itu semua adalah kebatilan. Maka dengan dasar ayat suci Al-Quran di atas dan hadis-hadis Nabi yang mutawatir itu,
Bagi kita yang membaca dan mempelajarinya akan tahu bahwa dia adalah orang yang sesat, pendusta, mengada-ada. Dan ini tentu bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran sehatnya. Tapi manusia itu bertingkat-tingkat. Setingkat Lia Eden saja masih ada pengikutnya. Artinya yang sudah jelas menunjukkan kebodohannya saja akan ada juga yang mengikutinya. Dulu ada juga Ahmad Musaddiq. Terus sesudahnya ada lagi itu di daerah mana, Allah Ta'ala alam. Dan bahkan di zaman setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun muncul seperti Al-Aswad Al-Ansi yang di Yaman, atau Musailamatul Kadzab yang di Yamamah. Yang mereka ini membawa perkara-perkara yang rusak dan perkataan-perkataan yang sekiranya seseorang yang berpikir cerdas memperhatikan ucapannya dan merenunginya, maka akan tahu bahwa itu adalah kesesatan, kebohongan, dan penyimpangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat keduanya dengan dibinasakan dengan hina. Demikian pula dengan ayat dan hadis-hadis yang mutawatir itu, kita akan mengetahui bahwa setiap orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sampai hari kiamat nanti, mereka ini adalah pendusta. Dan nanti akan ada yang mengaku, dalam sebuah riwayat disebutkan sampai 30 dajjal. Dikatakan dajjal yaitu orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Dan itu dohirnya. Dia punya umat besar, kaum besar, ditokohkan, diagungkan, dan nanti jumlahnya akan sampai 30. Yuhtamun, dan yang terakhir ditutup dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Dedengkot bagi pengaku nabi, bahkan Dajjal mengaku Tuhan. Masing-masing dari semua nabi-nabi palsu ini, dari pendusta-pendusta ini, Allah akan berikan ciri dan tanda yang menjadi bentuk kesaksian dan bukti bagi para ulama dan orang-orang yang beriman bahwa dia sesungguhnya adalah pendusta dan bukan nabi. Di sini, wallahu ta'ala alam, yang jelas mereka yang menggunakan akal sehatnya akan langsung menangkap, apalagi beriman kepada Allah dan para ulama, langsung akan tahu bahwa orang kalau ada yang mengaku dirinya nabi, ini orang pendusta. Tapi apakah semua mengaku nabi secara verbal, artinya dia menyatakan dengan lisannya aku adalah seorang nabi? Apakah termasuk juga di dalamnya, wallahu ta'ala a'lam, orang-orang yang bersikap seolah-olah dirinya nabi yang membuat syariat-syariat baru yang kemudian diikuti oleh umat? Namun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dan bersandar kepada kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui agama ini dengan baik, akan dengan mudah mengetahui kedustaan dan kebohongan orang ini meskipun dia tidak menyatakan dirinya nabi. Karena mungkin kalau kita hitung sampai dengan detik ini, hanya berapa orang yang mengaku nabi dengan punya umat yang besar. Wallahu ta'ala alam. Atau mungkin dia bagian dari nabi-nabi palsu itu. Karena nabi itu cirinya adalah membawa ajaran baru, atau melaksanakan ajaran pendahulunya dengan syariat nabi pendahulunya. Itu wallahu ta'ala alam. Dan ini merupakan bagian dari kesempurnaan
kasih sayang dan kelemah lembutan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Karena sungguhnya pada kenyataannya mereka para pendusta-pendusta ini selalu, kalau kita perhatikan dan kita amati, mereka yang mengaku dirinya nabi baik secara langsung dengan lisannya atau secara tidak langsung, tidak akan menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan yang ma'ruf yaitu perbuatan kebaikan yang kita mengetahuinya bersandar dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak akan mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar yaitu sesuatu yang kita ketahui tidak ada dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa ala sabilil ittiqa, mereka mungkin kadang mengajarkan sesuatu yang ma'ruf dan kadang-kadang melarang dari perbuatan yang mungkar karena ingin menyembunyikan identitasnya. Ala sabilil ittiqa artinya hanya semata-mata taqiyah, atau dia memiliki tujuan-tujuan terselubung sehingga pada puncak kedustaan dan puncak kemaksiatannya nanti akan tampak di dalam ucapan dan perbuatannya secara keseluruhan. Kalau terus diikuti, diamati, nanti akan ketahuan bahwa ia pada akhirnya hanya akan mengajak kepada yang bukan untuk kebaikan agama ini dan kebaikan umat. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah kamu aku beritahukan kepada siapakah syaitan itu turun? Syaitan itu turun kepada setiap pendusta dan pendosa besar. Syaitan turun akan membisikkan kepada pendusta, pengada-ada dan pembuat dosa, membisikkan sesuatu yang menarik manusia agar mereka menyimpang dan bermaksiat kepada Allah. Bagaimana syaitan itu membisikkan kepada Fir'aun bahwa dirinya Tuhan. Maka juga sebagaimana yang syaitan itu bisikkan kepada Musailamatul Kadzab atau Al-Aswad Al-Ansi dan seterusnya, nabi-nabi yang mengaku nabi-nabi lain sesudahnya. Berbeda dengan keadaan para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka sungguhnya mereka dengan jelas mudah dapat kita lihat mereka ini adalah orang-orang yang paling jujur dalam perkataannya dan orang-orang yang mengajak kepada petunjuk dan ilmu. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia, yang istiqomah di dalam mengajarkan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan keadilan. Mereka selalu berkata dan berbuat sesuai di perkataannya, sesuai dengan perbuatannya, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf selalu dan melarang dari perbuatan yang mungkar selalu, dibarengi dengan mukjizat-mukjizat atau bukti-bukti kuat akan kenabian dan kerasulan mereka, yang bukti-bukti itu sangat jelas dan nyata dan kuat. Wassalawatullah wassalamu alaihim daiman mustamirran madamatil ardu was samawat.
Semoga sholawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan terus sepanjang masa, selama langit dan bumi itu tetap ada. Karena para nabi dan para rasul mereka adalah manusia-manusia yang kedudukan mereka itu diperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena usaha individu para nabi itu. Para nabi dan para rasul mereka tidak menyematkan gelar itu oleh diri mereka sendiri, tapi mereka mendapatkan kedudukan itu karena pilihan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melaksanakannya dengan penuh amanah dan mereka adalah orang-orang pilihan. Dipilih dari kaumnya. Mereka-mereka yang dapat menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu diberikan kepada selain yang Allah kehendaki, tentu ia tidak akan membawa kebaikan. Maka bagaimana mungkin kemudian seseorang menyematkan gelar kenabian dan kerasulan untuk dirinya hanya karena dia kagum dan takjub dengan dirinya yang telah merasa mampu menemukan hal-hal yang baru dalam agama. Wal'iyadzubillah. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya manusia itu sudah tidak memerlukan lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan telah dapat mencukupi kebutuhan manusia di semua sisinya. Oleh karenanya sungguhnya orang-orang yang membuat satu aturan di luar aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mengalami kegagalan atau kesulitan atau ketidakbaikan di semua sisi kehidupan kita. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah dua kitab suci yang sempurna, yang menyempurnakan kehidupan manusia, yang menjadi pembimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat di semua hal, di semua bidang, di semua sisi dalam kehidupan kita. Dari mulai tidur, bangun tidur kita sampai tidur lagi, dalam semua aktivitas kehidupan kita, kehidupan kerja kita, kehidupan pendidikan dan pembelajaran kita, maka sungguhnya Al-Quran dan Sunnah telah mencukupi tuntunannya untuk diamalkan, dan dengan itu seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Dan itu janji Allah, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa yang ia mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Allah, kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadillu, maka sekali-kali ia tidak akan tersesat. Artinya dia akan selalu berjalan di atas hidayah. Artinya apa yang dia lakukan, dia perbuat selalu benar, jauh dari kesalahan. Wala yashqa, dan dia tidak akan pernah sengsara menderita. Maknanya dia akan selalu bahagia. Maka orang kalau ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, laksanakan semua yang ada di dalam Quran dan Sunnah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Quran dalam desah nafas beliau dan langkah-langkah kaki dan perbuatan tangan beliau. Oleh karenanya sangat tepat sekali penggambaran Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin
tentang pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimanakah profil akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Al-Quran, perbuatan Nabi itu sendiri sudah merupakan bagian dari sunnah. Dan sunnah-sunnah Nabi itu selalu sejalan dan seiring dengan semua yang ada di dalam Al-Quran. Maka bagaimana mungkin manusia kemudian dia membuat tuntunan dan aturan-aturan yang bertentangan dengan Quran lalu mengharapkan kebaikan? Tidak mungkin, mustahil. Tidak akan percaya. Dan saya yakin, wallahi saya yakin sepenuhnya, seseorang yang meninggalkan sesuatu dari Quran pasti dia kehilangan sesuatu kebahagiaan di bagian itu. Dan dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali sesuatu itu sesuai, sejalan dengan apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pembahasan lain, namun kalau saya bahas, insya Allah kita tuntaskan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Ini pembahasannya apa? Apakah masih perlu ada nabi baru? Apakah masih perlu ada nabi baru? Ini menarik. Tapi kalau saya sampaikan sampai jam 8 nanti. Jadi kita cukupkan insya Allah sampai di sini supaya tidak kemalaman. Dan insya Allah kita akan lanjutkan biidnillah bila Allah memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Insya Allah Ta'ala kita akan bahas lanjutan dari pembahasan ini. Mengapa alasan tidak perlu ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Kalau tidak ada, baik saya cukupkan. Kemudian segala yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan sesuatu yang keliru dan salah adalah dari diri saya, dan saya bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.